parpol kalau mau bilang dukung angket dan dukung hilangin 12T yang tidak pantas, itu ya nggak konsisten. DKI biar terang benderang mana yang benar mana yang nggak benar. Pemirsa, geliat dinamika politik di DPRD terkait hak angket terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok terus terjadi. Informasi terkini adalah Nasdem sudah mencabut terkait hak angketnya, penggunaan hak angketnya, lalu kemudian PKB masih mempertimbangkan dan kemungkinan besar akan menyusul untuk mencabut hak angketnya. Lalu kemudian Ahok memastikan tidak akan mundur apapun yang terjadi atau dinamika politik yang terjadi terkait dengan hak angket ini. Dan sementara itu di DPRD proses hak angket dinyatakan masih terus berjalan maupun walaupun fraksi Partai Nasdem mencabut dukungannya. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan anggota DPRD DKI Jakarta terus menabuh genderang perangnya menyusul kisruh APBD yang berbuah pada hak angket. Dalam pernyataan terbarunya, Ahok tidak mundur dengan berbagai manuver yang dilakukan oleh pengusung hak angket di DPRD DKI Jakarta. Bahkan Ahok menggambarkan mereka seperti koboi yang sudah mencabut pistolnya. Ini hukum masih jalan terus, nggak ada mundur. Udah makanya saya bilang mau Wagub tadi kita rapat lama. Ini udah nggak bisa balik lagi nih. Anda udah ngajak saya main koboi, udah cabut pistol ini udah. Tidak mau kalah dengan gubernur yang melaporkan dugaan dana siluman ke KPK, kubu hak angket DPRD DKI Jakarta berencana melaporkan Ahok ke Bareskrim Polri. Menurut Ketua Hak Angket Muhammad Ongen Sangaji, Ahok diduga mencoba menyuap Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi sebesar 12,7 triliun rupiah. Ongen menambahkan dirinya memiliki bukti-bukti atas penyuapan tersebut. Sementara itu, dinamika yang terjadi di kubu pengusung hak angket terus terjadi. Fraksi Partai Nasdem menyatakan mencabut dukungannya dari pengusulan hak angket. Sedangkan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa masih menyatakan pikir-pikir. Keputusan yang merupakan instruksi dari DPP Partai Nasdem ini beralasan dengan digulirkannya kasus APBD ini kerana hukum, maka hak angket tidak diperlukan lagi. Kemudian kita meminta dan menyarankan Menteri Dalam Negeri atas nama pemerintah pusat agar duduk satu meja dengan Gubernur dan DPRD DKI untuk menyelesaikan persoalan ini, dan kita berharap bahwa kekisruhan ini harus segera diakhiri agar proses pembangunan di Jakarta ini bisa berjalan dengan baik. Bola salju kasus APBD ini diperkirakan akan semakin membesar karena dari dugaan 12,1 triliun anggaran siluman baru pembelian UPS yang diketahui. Tidak tertutup kemungkinan masih banyak mata anggaran lain yang diselewengkan atau digelembungkan. Nah, makanya ini kan nanti UPS yang muncul, ya mungkin juga ada yang lain, nanti kita lihat ya. Kita lihat itu. Lasro Marbun menambahkan, sebagai inspektorat wilayah, pihaknya mencium hal ini dan meminta BPKP untuk melakukan penyelidikan agar lebih independen. Namun, penyelidikan belum tuntas, kasus ini sudah ramai menjadi bola panas. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, langsung saja kami bahas. Saya ingin bertanya dulu ke Pak Bestari. Pak Bestari, Anda merupakan salah satu inisiator hak angket, begitu ya? Artinya Anda memiliki alasan atau dasar yang cukup kuat untuk menggunakan hak angket ini. Tapi kemudian sesuai dengan saran dari DPP, dari pusat, akhirnya dicabut hak angket itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Yang terjadi ya mencabut
dukungan itu sendiri, simpel saja kita melihat bahwa sebagaimana disampaikan dalam pers conference kemarin, tujuan daripada hak angket ini adalah untuk melakukan investigasi. Nah, investigasi ini saya yakini dan kita yakini bahwa akan segera dilakukan karena sudah dibawa oleh gubernur persoalan ini ke ranah hukum. Ke KPK begitu ya? Makanya kita akan lebih berkonsentrasi kepada hal-hal lain. Masih banyak hal lain. Bagaimana itu tentang reklamasi di Pantura, fluid yang sampai hari ini belum juga bisa kita dapatkan kepastian tentang bagaimana AMDAL dan segala macamnya. Kita akan lebih konsentrasi ke sana gitu. Jadi kita juga menghormati bahwa kawan-kawan sekarang ini akan juga melakukan upaya hukum. Jadi ada dua yang sudah melakukan ini. Saya rasa perintah yang disampaikan kepada kami cukup jelas, konsentrasi kepada hal yang lain karena ini sudah masuk ke ranah hukum. Itu yang mendasari pemikiran pimpinan pusat dan memerintahkan kepada kami hari ini pun saya akan dalam kapasitas sebagai ketua fraksi akan menerbitkan lagi satu surat untuk menarik seluruh anggota dari kepanitiaan angket. Nah, itulah yang harus kami lakukan supaya kami juga bisa untuk berkonsentrasi kepada hal-hal lain yang juga wajib hukumnya untuk diberikan perhatian. Dan ini sama sekali bukan berarti kita fraksi Partai Nasdem ini menjadi pendukung terhadap gubernur dan sebagainya. Bukan. Kita tetap akan mengkritisi, akan mengawasi kinerja dari eksekutif. Oke. Salah satu argumentasinya adalah mengapa hak angket ini terus didorong dan hampir seluruh anggota DPRD itu sepakat adalah karena memang juga Gubernur DKI Jakarta Ahok begitu bicara mengenai dana siluman ke berbagai pihak kepada masyarakat sehingga membentuk persepsi sehingga dinilai dibutuhkan hak angket ini. Menurut Anda hukum saja cukup, tidak perlu lagi proses politik untuk membuktikan integritas dari anggota DPRD? Saya tadi sudah menyampaikan bahwa kami menghormati ya di beberapa pertemuan, di beberapa live di stasiun TV lainnya barangkali juga saya menyampaikan kita menghormati itu. Dan kita tidak menghalangi kawan-kawan. Kita mensupport semuanya untuk melaksanakan tugas konstitusional. Baik. Jadi bukan dalam kapasitas sekarang karena kita menarik kemudian kita memberikan dukungan kepada gubernur. Ini tidak. Ya. Gitu. Oke, Pak Joni, bagaimana tanggapan Anda mengenai sikap fraksi yang mundur? Nasdem sudah mundur, PKB sedang mempertimbangkan. Bagaimana Anda menanggapinya? Bagi fraksi PD Perjuangan ya, ketika ada rekan-rekan dari partai politik lain menarik dukungan dalam konteks angket ini, kita harus menghargai lah. Ya. Bisa saja mungkin alasan-alasan politik yang disampaikan oleh rekan Nasdem, kita bisa menghargai mereka ya. Mungkin juga sudah agak berbeda
dengan jargon restorasi yang dibawa oleh Nasdem tentang hak angket ini. Tetapi bagi fraksi PDI Perjuangan, justru hak angket ini kita gunakan sebagai salah satu momentum ya untuk melakukan perbaikan. Jadi ada 3 hal di sini, bahwa dengan hak angket ini akan muncul nanti otokritik juga bagi DPRD. Dan sebenarnya ini bukan hanya DPRD DKI ANSI, ini juga bisa dinanti-nanti oleh DPRD tingkat 1, tingkat 2 seluruh Indonesia. Jadi nanti ini juga bisa saja proses perbaikan. Yang kedua, tidak menutup kemungkinan juga nanti ini juga semacam satu upaya kita bahwa nanti eksekutif juga akan berbenah diri ya untuk memperbaiki diri. Jadi kedua belah pihak di sini. Yang ketiga, bagi publik ini adalah proses pembelajaran politik. Sebenarnya hak angket itu apa? Dengan adanya bergulirnya hak angket ini, publik juga sekarang sudah mulai paham bahwa rupanya DPRD itu punya fungsi budgeting. Bahwa tidak ada 1 rupiah pun yang tertulis di dalam anggaran dan dilaksanakan tanpa persetujuan DPRD. Ya kan? Nah, dengan ketiga hal ini bagi fraksi PDI Perjuangan, hak angket ini kita buat sebagai peristiwa biasa. Karena memang itu sudah melekat bagi anggota DPRD. Atau meminjam kata-kata Rinto, kita anggap aja ini seperti terbitnya mentari di pagi hari atau hujan di siang hari. Jadi bukan kita anggap ini ada hubungannya apakah pemakzulan, apakah persoalan kalah menang, ya. Jadi seperti bahasa ringkas Ketua DPRD ketika kemarin, ya, beliau sesudah paripurna, kan beliau katakan kalau nanti DPRD salah, tangkap DPRD. Kalau nanti eksekutif salah, tangkap eksekutif. Jadi sebenarnya ini proses saling untuk kita menegakkan bagaimana konstitusi bisa berjalan. Dan Pak Ahok kan penjunjung tinggi konstitusi. Beliau mau mengorbankan konstituen demi konstitusi. Ya. Jadi kalau konstitusi yang mau kita junjung tinggi, ya angket ini jangan kita buat seolah-olah gambarannya adalah untuk mau menjatuhkan gubernur kita yang sangat fenomenal itu. Ya. Kan masyarakat juga kan marah nih. Pak Ahok itu kan orang baik, dia orang bersih. Ya, kenapa harus diangket? Mungkin karena diangket dilihat ini mau pemakzulan. Mungkin juga sebagian anggota DPRD-nya tidak paham bahwa hak angket itu adalah hak untuk menyelidiki, tapi hak untuk bertanya dinilai. Sebagian besar sebagian juga ada yang begitu, Pak. Maksudnya siapa? Ada anggota DPRD juga yang menilai bahwa hak angket itu adalah hak untuk bertanya, bukan hak untuk menyelidiki. Ya, ini tidak ada soal persoalan itu ya. Bagi kita itu hak angket itu jelas adalah untuk menyelidiki ya terhadap kebijakan gubernur provinsi yang bersifat penting, strategis dan berdampak luas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi bagi fraksi PDI Perjuangan, ketika kita misalnya mau mengajukan hak angket ini, kalau dalam bahasa kawan-kawan kita dari P3, kita juga melakukan istihad politik. Kenapa kita melakukan hak angket? Apalagi yang kita hadapi ini adalah gubernur yang sangat fenomenal, ya, sangat terkenal. Bukan hanya di DKI, bahkan seluruh Indonesia. Ya. Dan mungkin nanti melalui hak angket ini akan terlihat siapa emas, siapa loyang. Bahkan mungkin juga dengan peristiwa angket ini, Pak Gubernur ini adalah salah satu kartu atau tangga dia untuk cepat nanti menjadi mungkin pemimpin tingkat nasional, presiden atau wakil presiden. Bisa saja seperti itu. Baik, kita akan bahas lagi. Kita tahan dulu, pemirsa tetaplah bersama kami. Bincang Pagi akan segera kembali.
makanya saya tunggu dia angket dulu, kan belum angket nih. Suruh angket dulu dong, nanti saya juga angketin dia juga, kan seru kan. Sama-sama ngangketin kan seru gitu loh. Jadi tinggal hitung-hitungan aja, saya masuk penjara apa anggota DPRD masuk penjara. Kan bagus dong kalau masuk penjara rame-rame berjamaah, kan demen gitu kan ya. Seluruhnya secara bulat menyetujui hak angket DPRD DKI Jakarta dan tidak ada kompromi sedikit pun dalam hal angket ini. Ini cuma kurang komunikasi dia aja, jangan merasa dirinya dia paling hebat lah, itu aja. Ya kan, saya nggak mau terlalu polemik soal ini, tapi yang pasti saya rela berhenti pun asal 12,1 triliun tidak masuk ke APBD. Karena bagi saya itu pencurian yang tidak pantas. Parpol kalau mau bilang dukung angket dan dukung hilangin 12T yang tidak pantas, itu ya nggak konsisten. Ini udah jelas kok, hitam atau putih kok. Makanya saya udah bilang sama Wagub, saya tadi tegaskan sama Wagub, ini sudah tidak ada lagi namanya kompromi. Apa yang mau diperdamaikan? Saya sampai mati juga nggak mungkin mau memasukkan 12,1 T ke dalam APBD karena barangnya nggak pantas. Terus kalau DPR nggak ngotot, nggak mau ikutin e-budgeting yang kita masukin dari SKPD, ya gimana mau ketemu? Iya, pemirsa, kembali lagi di Bincang Pagi, dan selain dua narasumber yang sudah hadir di sini, pemirsa, kami juga terhubung melalui sambungan telepon dengan Mas Ade Irawan dari Indonesia Corruption Watch. Selamat pagi, Mas Ade. Pagi, Mbak Vina. Baik, Mas Ade, tadi malam bertemu dengan Ahok dan timnya, begitu, bisa Anda jelaskan sebenarnya duduk perkara mengenai konstruksi kasus ini, begitu ya? Ada pro dan kontra antara DPRD dengan juga Pemprov DKI Jakarta, terutama Ahok. Apa sebenarnya duduk permasalahan yang menjadi dasar keberatan soal dana siluman ini? Ya, mestinya ditanya ke Pak Ahok ya, lebih detail lagi kenapa keberatan dia soal ini. Tapi kalau dari yang kami tangkap dari pertemuan semalam ini, problem mendasarnya adalah Pak Ahok tidak menyetujui apa yang kalau istilah beliau itu disusupkan oleh DPRD dalam APBD DKI 2015. Ini yang menjadi pemicu masalahnya, karena usulan-usulan yang diberikan dianggap tidak realistis. Oke, Mas Ade, kemudian juga Gubernur DKI Jakarta Ahok sendiri sudah melaporkan ke KPK, begitu ya, terkait 2014. Mas Ade, ya. Lalu kemudian dari pihak Nasdem sendiri menyatakan bahwa baiklah, ini hak hukum saja yang berjalan, begitu, proses politik biarkan teman-teman lain yang mengajukan hak angket, tidak apa-apa. Tapi menurut Anda melihatnya dari apa yang sudah dilaporkan, bukti-bukti dan lain sebagainya yang sudah dipersiapkan Ahok, apakah ini kuat indikasi ke arah korupsi? Saya tidak melihat laporan yang diberikan oleh Pak Ahok, tapi kami ICW sendiri melakukan penelusuran, gitu ya, APBD 2013-14 yang memang menurut kami cukup janggal. Di antaranya apa yang sudah banyak ditulis oleh media massa, misalnya soal pengadaan yang luar biasa
luar biasa kemahalan gitu ya. Yeah. Lalu juga misalnya soal perusahaan-perusahaannya juga yang janggal, lalu proses tendernya yang janggal. Jadi kami juga temukan beberapa dugaan-dugaan seperti itu. Nah, kami tidak tahu apa yang dilaporkan oleh Pak Ahok, walaupun memang kalau baca statement dia, pengakuan dia yang dilaporkan 2014. Tapi saya kira mungkin tidak akan jauh berbeda dengan apa yang ditemukan oleh ICW. Baik, kita tahan dulu, Mas Ade. Saya ingin bertanya ke Pak Joni. Pak Joni, kalau tadi argumentasinya adalah bahwa ya sudah dicabut hak angket, pihak Nasdem mencabut hak angket dan kemudian biarkan proses hukum berjalan. Anda melihat tidakkah cukup dengan proses hukum yang ada? Kita tahu DPRD ini kan lembaga politik, maka proses politik juga kan harus kita hargai. Hak angket itu justru dilindungi oleh undang-undang. Bahkan fraksi PDI Perjuangan mau ikut dalam angket ini adalah untuk memperjelas gitu loh, supaya jangan lagi ada misalnya nanti polemik ya, Pak Gubernur kita yang baik itu menuduh DPRD katakanlah menilap 8,8 triliun, kemudian mengatakan 12, sekian triliun, DPRD menyerang ini. Dengan hak angket ini justru kita mau mendudukkan masalah secara proporsional dan bila perlu baik objektif, sehingga nanti hasil dari hak angket ini kita harapkan adalah bisa saja nanti terjadi semacam suatu proses perbaikan di antara kedua belah pihak, ya. Bagaimana eksekutif memainkan peranannya sebagai kuasa pengguna anggaran, bagaimana DPRD dalam fungsinya sebagai fungsi budgeting atau anggaran, dan kalau ini misalnya nanti bisa akhirnya entah apapun nanti, ini nanti akan menjadi satu contoh ya bagi DPRD di seluruh Indonesia, baik DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2. Dan ini sebenarnya dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu. Nah, bagi kita akhirnya, kita menghargai cara kawan Nasdem ya, itu urusan rumah tangga mereka, bahwa mereka ketika sudah, tapi menurut pandangan fraksi PDI Perjuangan, masalah hukum itu satu hal lagi gitu loh. Ya, satu hal lagi. Tapi ini hak angket ini tetap akan kita politik gunakan. Yang harus terus ya, berjalan. Pak Joni, tapi sebenarnya mengenai 12,1 triliun rupiah yang disebut sebagai dana siluman, ini oleh panitia angket ini, hak angket ini sebenarnya ini diperjuangkan juga atau tidak sih ada di dalam RAPBD itu? Jadi begini, saya pikir kawan-kawan saya yang lebih paham mengenai soal anggaran ini yang di badan anggaran kan sudah banyak menjelaskan, khususnya teman saya Bung Sanusi ya. Kalaupun dikatakan 12,1 triliun seperti yang mereka katakan itu adalah, dari mana dikatakan itu dana siluman? Ya, apakah itu ada proses pembahasan antara eksekutif dengan legislatif? Ya kan? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Makanya nanti dengan angket ini baru nanti bisa kita perjelas. Kalaupun saya jelaskan nanti ini kan jadi pasti lebih banyak simpang siur. Tapi 12,1 triliun itu kalaupun misalnya itu ada, semua apa yang ada yang digugat oleh DPRD ini adalah bagaimana hasil pembahasan itu yang notabene diketuk ketika rapat paripurna itu, ya kan? Itulah misalnya proses yang harus menjadi yang dibawa ke Kemendagri untuk dievaluasi. Tapi versi Pak Gubernur kan hasil kreasi beliau, ya kan? Ya, beliau sudah langsung melakukan yang namanya e-budgeting. DPRD sangat setuju e-budgeting, walaupun itu tidak ada payung hukumnya secara undang-undang, ya. Tetapi e-budgeting dalam sebuah sistem untuk transparansi, untuk efisiensi dan sebagainya kita dukung. Tapi yang mau di e-budgeting itu adalah bukan hasil pembahasan di eksekutif tok,
Yang di e-budgeting itu adalah hasil yang sudah diketuk di rapat paripurna, itulah di e-budgeting. Itu menurut pandangan kita. Kalau itu tidak ada, yang sudah ini di-lock melalui e-budgeting kreasi dari eksekutif, berarti yang diserahkan kepada DPRD ya hanya sekedar seremonial toh. Nah, permasalahannya Pak Joni ada dua versi, disebut sebagai versi e-budgeting dari Pemprov, kemudian juga ada versi dari DPRD. Nah, bahkan saya lihat di website dari Pemprov DKI Jakarta juga ada dua versi yang diupload oleh Pemprov, versi dari Gubernur atau Pemprov dengan versi dari DPRD yang berbeda cukup signifikan begitu ya. Nah, saya ingin bertanya sebelum ke Pak Bestari, saya ingin ke Mas Ade terlebih dahulu. Mas Ade, mengenai perbedaan ada dua versi seperti ini, publik menjadi bingung. Ini sebenarnya yang betul yang mana? Bagaimana mekanismenya? Mungkin Anda bisa jabarkan dari temuan-temuan ICW selama modus-modus yang sama terjadi di daerah-daerah lain juga. Iya, kalau kira Pemprov atau DPRD bisa jelaskan, tapi belajar dari pengalaman ICW dalam proses penganggaran di daerah-daerah yang lain, biasanya memang tidak ada versi-versi yang lain. Misalnya daerah-daerah yang lain, kepala daerahnya mengakomodir usulan-usulan, termasuk usulan-usulan yang aneh dari legislatifnya, gitu ya. Kenapa? Ya karena takut ributkan atau takut ditekan dan sebagainya, gitu ya. Nah, biasanya usulan-usulan ini memang dimasukkan dalam proses perencanaan, dan usulan-usulan yang aneh biasanya muncul dalam proses perencanaan yang informal, gitu ya. Yang formal biasanya akan bicara baik-baik saja, tapi kemudian di belakang akan ada usulan-usulan informal, gitu ya. Sebenarnya sebelum kasus DKI Jakarta, kami juga sempat laporkan kasus yang hampir sama di daerah yang lain dengan pola yang sama. Tapi kali ini DPRD-nya yang cukup baik, anggota DPRD-nya yang baik yang ikut melaporkan karena dia tidak tahan, gitu ya. Jadi sebelum perencanaan dia sudah dapat fee, gitu ya, dan ini ya akhirnya dilaporkan ke aparat penegak hukum dan termasuk memberikan gratifikasi dari fee tersebut. Nah, saya tidak katakan apakah ini juga terjadi di DKI, tapi secara umum pola-pola ini muncul di beberapa daerah. Nah, yang saya lihat memang beberapa kepala daerah yang lain sikapnya tidak cukup tegas. Biasanya kompromi, atau bahkan ada daerah yang lain memang mengakomodir lebih luas. Dalam artian bukan dalam proses formal penganggaran yang anggaran ditujukan untuk kepentingan rakyat atau untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat, tapi untuk kepentingan antar mereka, gitu ya. Nah, kami sedang cek apakah di Jakarta juga terjadi seperti itu. Kami akan coba cek misalnya di proses dengan SKPD seperti apa, gitu ya. Siapa saja yang menginput itu, lalu kemudian relasi perusahaannya seperti apa. Itu biasa cara kami untuk tracking siapa saja pihak yang terlibat dalam proses penganggaran ini. Jadi nanti akan kita dilihat apakah penganggaran mana yang memang bermasalah. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali. Mas Ade, kita tahan dulu karena harus jeda. Salah satu pernyataan Ahok adalah siap mundur apapun konsekuensi dari hak angket jika memang terbukti dari hasil penyelidikan bahwa dari pihak Pemprov yang salah. Nah, kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami, Bincang Pagi akan segera kembali.
Makanya saya tunggu dia angket dulu, kan belum angket nih. Suruh angket dulu dong, nanti saya juga angketin dia juga, kan seru kan. Sama-sama ngangketin kan seru gitu loh. Jadi tinggal hitung-hitungan aja, saya masuk penjara apa anggota DPRD masuk penjara. Kan bagus dong kalau masuk penjara rame-rame berjamaah, kan demen gitu kan ya. Seluruhnya secara bulat menyetujui hak angket DPRD DKI Jakarta dan tidak ada kompromi sedikit pun dalam hal angket ini. Ini cuma kurang komunikasi dia aja, jangan merasa dirinya dia paling hebat lah, itu aja. Ya saya nggak mau terlalu polemik soal ini, tapi yang pasti saya rela berhenti pun asal 12,1 triliun tidak masuk ke APBD. Karena bagi saya itu pencurian yang tidak pantas. Parpol kalau mau bilang dukung angket dan dukung hilangin 12T yang tidak pantas, itu ya nggak konsisten. Ini cuma ini udah jelas kok, hitam atau putih kok. Makanya saya udah bilang sama Wagub, saya tadi tegaskan bahwa Wagub, ini sudah tidak ada lagi namanya kompromi. Apa yang mau diperdamaikan? Saya sampai mati juga nggak mungkin mau memasukkan 12,1 T ke dalam APBD karena barang ini nggak pantas. Terus kalau DPR itu nggak ngotot, nggak mau ikutin e-budgeting yang kita masukin dari SKPD, ya gimana mau ketemu? Iya, pemirsa kembali lagi di Bincang Pagi, dan selain dua narasumber yang sudah hadir di sini, pemirsa kami juga terhubung melalui sambungan telepon dengan Mas Ade Irawan dari Indonesia Corruption Watch. Selamat pagi Mas Ade. Pagi Mbak Vina. Baik Mas Ade, tadi malam bertemu dengan Ahok dan timnya, begitu bisa Anda jelaskan sebenarnya duduk perkara mengenai konstruksi kasus ini begitu ya? Ada pro dan kontra antara DPRD dengan juga Pemprov DKI Jakarta, terutama Ahok. Apa sebenarnya duduk permasalahan yang menjadi dasar keberatan soal dana siluman ini? Ya, mestinya ditanya ke Pak Ahok ya, lebih detail lagi kenapa keberatan dia soal ini. Tapi kalau dari yang kami tangkap dari pertemuan semalam ini, problem mendasarnya adalah Pak Ahok tidak menyetujui apa yang kalau istilah beliau itu disusupkan oleh DPRD dalam APBD DKI 2015. Ini yang menjadi pemicu masalahnya, karena usulan-usulan yang diberikan dianggap tidak realistis. Oke, Mas Ade, kemudian juga Gubernur DKI Jakarta Ahok sendiri sudah melaporkan ke KPK begitu ya, terkait 2014. Mas Ade, ya. Lalu kemudian dari pihak Nasdem sendiri menyatakan bahwa baiklah ini hak hukum saja yang berjalan begitu, proses politik biarkan teman-teman lain yang mengajukan hak angket tidak apa-apa. Tapi menurut Anda melihatnya dari apa yang sudah dilaporkan, bukti-bukti dan lain sebagainya yang sudah dipersiapkan Ahok, apakah ini kuat indikasi ke arah korupsi? Saya tidak melihat laporan yang diberikan oleh Pak Ahok, tapi kami ICW sendiri melakukan penelusuran gitu ya. APBD 2013-14 yang memang menurut kami cukup janggal. Di antaranya apa yang sudah banyak ditulis oleh media massa soal pengadaan yang
luar biasa kemahalan gitu ya. Yeah. Lalu juga misalnya soal perusahaan-perusahaannya juga yang janggal, lalu proses tendernya yang janggal. Jadi kami juga temukan beberapa dugaan-dugaan seperti itu. Nah, kami tidak tahu apa yang dilaporkan oleh Pak Ahok, walaupun memang kalau baca statement dia, pengakuan dia yang dilaporkan 2014. Tapi saya kira mungkin tidak akan jauh berbeda dengan apa yang ditemukan oleh ICW. Baik, kita tahan dulu, Mas Ade. Saya ingin bertanya ke Pak Joni. Pak Joni, kalau tadi argumentasinya adalah bahwa ya sudah dicabut hak angket, pihak Nasdem mencabut hak angket dan kemudian biarkan proses hukum berjalan. Anda melihat tidakkah cukup dengan proses hukum yang ada? Kita tahu DPRD ini kan lembaga politik, maka proses politik juga kan harus kita hargai. Hak angket itu justru dilindungi oleh undang-undang. Bahkan fraksi PDI Perjuangan mau ikut dalam angket ini adalah untuk memperjelas gitu loh, supaya jangan lagi ada misalnya nanti polemik ya, Pak Gubernur kita yang baik itu menuduh DPRD katakanlah menilap 8,8 triliun, kemudian mengatakan 12, sekian triliun, DPRD menyerang ini. Dengan hak angket ini justru kita mau mendudukkan masalah secara proporsional dan bila perlu baik objektif, sehingga nanti hasil dari hak angket ini kita harapkan adalah bisa saja nanti terjadi semacam suatu proses perbaikan di antara kedua belah pihak. Ya, bagaimana eksekutif memainkan peranannya sebagai kuasa pengguna anggaran, bagaimana DPRD dalam fungsinya sebagai fungsi budgeting atau anggaran, dan kalau ini misalnya nanti bisa akhirnya entah apapun nanti, ini nanti akan menjadi satu contoh ya bagi DPRD di seluruh Indonesia, baik DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2. Dan ini sebenarnya dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu. Nah, bagi kita akhirnya, kita menghargai cara kawan Nasdem ya, itu urusan rumah tangga mereka, bahwa mereka ketika sudah, tapi menurut pandangan fraksi PDI Perjuangan, masalah hukum itu satu hal lagi gitu loh. Ya, satu hal lagi. Tapi ini hak angket ini tetap akan kita politik gunakan. Yang harus terus ya, berjalan. Pak Joni, tapi sebenarnya mengenai 12,1 triliun rupiah yang disebut sebagai dana siluman, ini oleh panitia angket ini, hak angket ini sebenarnya ini diperjuangkan juga atau tidak sih? Ada di dalam RAPBD itu? Jadi begini, saya pikir kawan-kawan saya yang lebih paham mengenai soal anggaran ini yang di badan anggaran kan sudah banyak menjelaskan, khususnya teman saya Bung Sanusi ya. Kalaupun dikatakan 12,1 triliun seperti yang mereka katakan itu adalah, dari mana dikatakan itu dana siluman? Ya, apakah itu ada proses pembahasan antara eksekutif dengan legislatif? Ya kan? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Makanya nanti dengan angket ini baru nanti bisa kita perjelas. Kalaupun saya jelaskan nanti ini kan jadi pasti lebih banyak simpang siur. Tapi 12,1 triliun itu kalaupun misalnya itu ada, semua apa yang ada yang digugat oleh DPRD ini adalah bagaimana hasil pembahasan itu, yang notabene diketuk ketika rapat paripurna itu, ya kan? Itulah misalnya proses yang harus menjadi yang dibawa ke Kemendagri untuk dievaluasi. Tapi versi Pak Gubernur kan hasil kreasi beliau, ya kan? Ya, beliau sudah langsung melakukan yang namanya e-budgeting. DPRD sangat setuju e-budgeting, walaupun itu tidak ada payung hukumnya secara undang-undang, ya. Tetapi e-budgeting dalam sebuah sistem untuk transparansi, untuk efisiensi dan sebagainya kita dukung. Tapi yang mau di e-budgeting itu adalah bukan hasil pembahasan di eksekutif tok,
Yang di e-budgeting itu adalah hasil yang sudah diketuk di rapat paripurna, itulah di e-budgeting. Itu menurut pandangan kita. Kalau itu tidak ada, yang sudah ini di-lock melalui e-budgeting kreasi dari eksekutif, berarti yang diserahkan kepada DPRD ya hanya sekedar seremonial toh. Nah, permasalahannya Pak Joni ada dua versi, disebut sebagai versi e-budgeting dari Pemprov, kemudian juga ada versi dari DPRD. Nah, bahkan saya lihat di website dari Pemprov DKI Jakarta juga ada dua versi yang diupload oleh Pemprov, versi dari Gubernur atau Pemprov dengan versi dari DPRD yang berbeda cukup signifikan begitu ya. Nah, saya ingin bertanya sebelum ke Pak Bestari, saya ingin ke Mas Ade terlebih dahulu. Mas Ade, mengenai perbedaan ada dua versi seperti ini, publik menjadi bingung. Ini sebenarnya yang betul yang mana? Bagaimana mekanismenya? Mungkin Anda bisa jabarkan dari temuan-temuan ICW selama modus-modus yang sama terjadi di daerah-daerah lain juga. Iya, kalau kira Pemprov atau DPRD bisa jelaskan, tapi belajar dari pengalaman ICW dalam proses penganggaran di daerah-daerah yang lain, biasanya memang tidak ada versi-versi yang lain. Daerah-daerah yang lain, kepala daerahnya mengakomodir usulan-usulan, termasuk usulan-usulan yang aneh dari legislatifnya, gitu ya. Kenapa? Ya karena takut diributkan atau takut ditekan dan sebagainya, gitu ya. Nah, biasanya usulan-usulan ini memang dimasukkan dalam proses perencanaan, dan usulan-usulan yang aneh biasanya muncul dalam proses perencanaan yang informal, gitu ya. Yang formal biasanya akan bicara baik-baik saja, tapi kemudian di belakang akan ada usulan-usulan informal, gitu ya. Sebenarnya sebelum kasus DKI Jakarta, kami juga sempat laporkan kasus yang hampir sama di daerah yang lain dengan pola yang sama. Tapi kali ini DPRD-nya yang cukup baik, itu anggota DPRD-nya yang baik yang ikut melaporkan karena dia tidak tahan, gitu ya. Jadi sebelum perencanaan dia sudah dapat fee, gitu ya, dan ini ya akhirnya dilaporkan ke aparat penegak hukum dan termasuk memberikan gratifikasi dari fee tersebut. Nah, saya tidak katakan apakah ini juga terjadi di DKI, tapi secara umum pola-pola ini muncul di beberapa daerah. Nah, yang saya lihat memang beberapa kepala daerah yang lain sikapnya tidak cukup tegas. Biasanya kompromi atau bahkan ada daerah yang lain memang mengakomodir lebih luas. Dalam artian bukan dalam proses formal penganggaran yang anggaran ditujukan untuk kepentingan rakyat atau untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat, tapi untuk kepentingan antar mereka, gitu ya. Nah, kami sedang cek apakah di Jakarta juga terjadi seperti itu. Kami akan coba cek misalnya di proses dengan SKPD seperti apa, gitu ya. Siapa saja yang menginput itu, lalu kemudian relasi perusahaannya seperti apa. Itu biasanya cara kami untuk tracking siapa saja pihak yang terlibat dalam proses penganggaran ini. Jadi nanti akan bisa dilihat apakah penganggaran mana yang memang bermasalah. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali. Mas Ade, kita tahan dulu karena harus jeda. Salah satu pernyataan Ahok adalah siap mundur apapun konsekuensi dari hak angket jika memang terbukti dari hasil penyelidikan bahwa dari pihak Pemprov yang salah. Nah, kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami, Bincang Pagi akan segera kembali.
Ya, saya lanjutkan kembali pemirsa, kita sudah terhubung lagi dengan Mas Ade Irawan. Mas Ade, terkait pertanyaan saya sebelum jeda, jangan fokus di 12 triliun, kemudian juga ada komentar lain, mau berapapun itu dana siluman, tapi ketika eksekusi tidak mau melaksanakan, gubernur juga sebenarnya tidak apa-apa, sehingga tidak usah dipermasalahkan dari awal. Bagaimana komentar Anda? Ini berarti teman-teman DPRD mengakui ada anggaran siluman 12 triliun ini. Nah, ini penangkapan yang salah, jadi kita susah bicara kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja kami akan awasi semua anggaran. Gitu. Ya, mana bagian yang Anda awasi di 61 triliun? Coba kasih satu. Betul, tapi kami akan mulai dari yang paling mencurigakan. Nah, ini kita sama loh, saya sudah tarik hak angket, artinya Bung Ade, coba juga kita melihat bahwa ada 61 triliun yang harus kita awasi bersama-sama dengan gubernur dan kawan-kawan DPRD. Ini yang penting. Jadi 12 triliun ini, entah, saya nggak pernah tahu itu apa 12 triliun isinya, karena kami juga fraksi yang sangat baru, jadi kita nggak ngerti hal ini. Nah, kita juga pengen tahu sebetulnya kalau Bang Ade bisa kasih kepada kita juga bahan itu, kami yang dari dalam bisa juga ikut mendorong. Oke, Mas. Ya, silakan Mas Ade. Iya, seperti saya katakan tadi, tentu saja pasti akan kami awasi APBD secara keseluruhan. Tapi tentu saja kami juga akan memulai pengawasan dengan anggaran yang mencurigakan, gitu ya. Dan ya 2015 kan sedang dipermasalahkan. Nah, kami coba tarik dulu, kami mulai di tahun 2014. Karena kalau dilihat dari struktur dan beberapa item anggarannya ini ada di antaranya yang sama soal pengadaan gitu ya. Nah, 2014 ini yang menjadi concern kami untuk kemudian kami kumpulkan bahan-bahannya dan termasuk nanti siapa saja yang yang memberikan usulan gitu ya. Selain siapa-siapa saja yang sudah memenangkan, itu sudah kami dapat gitu ya. Jadi itu yang menjadi concern kami, dan ya tentu saja bukan cuma kepada DPRD, kami akan laporkan temuan ini juga kepada aparat penegak hukum. Begitu, nanti kita akan bisa lihat sebenarnya siapa yang salah dan siapa yang tidak. Baik, Mas Ade, terkait juga kemudian tadi pernyataan bahwa berapapun itu sebenarnya kunci terakhir adalah di gubernur, begitu, mau menjalankan atau tidak. Iya, tapi kalau dari awal anggaran negara ini sudah dirancang untuk kepentingan rakyat, ya, bukan untuk kepentingan tadi yang aneh-aneh, saya kira itu jauh lebih bagus, gitu ya. Kalaupun kemudian ada anggaran siluman terus dibiarkan, ya memang itu bagus, gitu ya. Tapi kemudian eksekutif pasti akan juga diserang oleh legislatif. Ini daya serapnya seperti apa, gitu ya. Daya serap buruk dan sebagainya. Nah, jadi itu poin penting juga, walaupun ya memang bisa diabaikan, cuma pasti ini akan jadi bola politik yang bisa juga dipakai untuk pukulin eksekutif. Oke, kekhawatirannya adalah bahwa itu memang tetap ada pos-pos anggaran yang tidak masuk akal itu nanti kaitannya jika kemudian dijalankan oleh eksekutif, begitu disepakati juga oleh eksekutif, nanti masalah penyerapan anggaran yang itu akan jadi masalah lagi kemudian ya. Terima kasih Mas Ade Irawan atas partisipasinya, sudah bergabung bersama kami di Bincang Pagi. Selamat pagi, terima kasih. Nah, Bung Joni, mungkin Anda bisa simpulkan dari ini sebenarnya masalahnya bagaimana, kemudian juga ini terkait dengan penarikan hak angket oleh Nasdem dan kemungkinan PKB juga, seberapa signifikan ini mempengaruhi hak angket, kesulitan hak angket. Jadi pertama begini, tadi ketika berbicara soal APBD 2014, ya, saya berani mengatakan bahwa sudah ada terlaksana UPS di beberapa sekolah
Ya Pak Gubernur berteriak sekarang sama aja seperti menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Ya, karena biar bagaimanapun kuasa pengguna anggaran itu adalah mereka, gitu loh. Jadi tidak ada DPRD ini pegang uang. Ini perlu juga kita luruskan. Nah yang kedua soal APBD 2015. Ini kan masih draft ya, era APBD. Sampai sekarang belum ada selesai di Kemendagri. Ya. Kita semangat kita sama seperti Nasdem dalam hal ini. Artinya bagaimana era APBD ini bisa menjadi APBD dan akhirnya bisa bergulir di masyarakat. Ini kepentingan kesejahteraan masyarakat. Tinggal persoalan adalah bagaimana supaya ini bisa bersama-sama ya membicarakannya. Tetapi soal angket itu satu hal lain gitu loh. Jadi tidak berarti misalnya hak angket ini jadi berhenti, walaupun misalnya nanti mungkin saya menambahkan. Nah yang terakhir saya mau mengatakan tadi sekali lagi kami ingatkan bahwa bagi fraksi PDI Perjuangan hak angket ini adalah momentum untuk mungkin kita nanti berbenah, ya. Karena biar bagaimanapun tidak mungkin misalnya ke dalam hal pembuatan anggaran ini bertepuk sebelah tangan. Nggak akan mungkin hanya DPRD saja, karena juga eksekutif punya kartu truf. Kalau mereka menolak memperdebatkan itu, quote unquote memperkelahikan di dalam pembahasan APBD, bisa mentok kok deadlock. Akhirnya digunakan APBD 2014. Itu bisa. Nah ini kan tidak seperti itu. Udah ada yang namanya rapat paripurna untuk mengesahkan itu. Nah saya pikir begitu ya dalam hal kata. Saya juga gembira ya kawan Nasdem dengan segala keputusan DPP-nya saya bisa memahami. Tapi saya bisa mengetahui perasaan ataupun suasana kebatinan Bung Bestari ini. Ya hati dia itu sebenarnya tetap diangket ya. Tetapi karena memang institusi partainya mengajak beliau untuk ini akan lain. Begini. Tidak setuju disebut intervensi dari pusat ya? Tidak. Kita merasa rasional bahwa apa yang disampaikan pimpinan pusat dapat diterima supaya kita bisa menjadi orang tengah daripada itu. Nah, yang ingin saya tambahkan adalah begini, bahwa kita mendukung proses-proses yang sedang dan akan berjalan terkait angket ini, terkait pembuktian, ya, dari berbagai macam pihak. Ada ICW terlibat di sana, ada segala macam komponen masyarakat. Oleh karena itu kita ada di luar, supaya kita lebih bisa objektif. Kemudian kita mendukung satu hal dari gubernur apabila dia mau melaksanakan. Laksanakan APBD ini segera untuk masyarakat segera mendapatkan pelayanan yang terbaik. Jangan ditunda-tunda seperti ini. Dan apabila ternyata tadi seperti yang disampaikan ICW, kalau nanti tidak diakomodir kemudian serapan menjadi rendah, asal gubernur menyampaikan kepada kita bahwa ini saya tidak mau laksanakan karena ini tidak dibutuhkan, ini segala macam, berdampak kepada kemudian nanti serapan anggaran itu menjadi rendah dan ditekan oleh DPRD yang lain, kita Nasdem maju paling depan membela beliau. Oke, kita pegang omongannya ya Pak ya. Siap. Oke, bahwa nanti kalaupun deal, tapi permasalahannya adalah Pak Ahok selama ini menyatakan tidak mau kompromi sama sekali. Ya, kalau tidak ada yang tidak bisa dikompromikan dalam keadaan saya melihat wajah Pak Ahok ini sebetulnya wajah yang sangat emosional. Tetapi satu-satunya jalan harus disadari kedua belah pihak. Tidak akan jadi APBD ini berdampak kepada kesengsaraan masyarakat Jakarta apabila di sini tidak mau turun, di sini pun tetap keras.
Jadi harus ada mediasi seperti kita sampaikan bahwa pemerintah pusat harus turun. Ini pemerintah pusat ini jangan diam-diam saja, gitu. Turun segera mediasi ini, selesaikan, masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik. Dan manakala ada program-program yang dinyatakan tidak baik, tidak layak, dan ini terindikasi siluman atau hantu belatung, tidak usah dilaksanakan. Dan apabila itu berdampak kepada serapan yang rendah nanti di ujung, Nasdem kita siap maju paling depan membela. Pak Joni, singkat saja, mengenai sampai mati tidak akan kompromi memasukkan 12 triliun ke dalam RAPBD, itu sudah dinyatakan Ahok. Kemudian juga kalau ini mau dipercepat, masalahnya hak angket saja 2 bulan kerjanya. Bagaimana komentar Anda? Kalau kita melihat pernyataan Pak Ahok itu, kita dukung itu dong. 12 triliun jadi sudah tidak diperjuangkan lagi ya? Beliau kan yakin bahwa itu misalnya dana siluman, iya kan? Tapi meminjam kata-kata sahabat saya Pak Bestari tadi, dana siluman yang mana sih gitu loh? Iya kan? Yang aneh-aneh UPS sedangkan dan definisi dana siluman aja sekarang masih simpang siur, ya. Kalau versi DPRD, segala sesuatu yang dibahas bersama antara eksekutif dan DPRD, dan itu ujungnya diketok kepada rapat paripurna pengesahan. Siapa bilang itu dana siluman, gitu loh. Nah, yang kedua, sebenarnya kita juga tidak bisa langsung mengatakan ini kepada pemerintah pusat, ya. Sebenarnya yang memulai ini sebenarnya apa sih? Ya kan, makanya sebenarnya Pak Jokowi itu sebenarnya sangat bijak. Persoalan ini kan persoalan komunikasi. Jadi kalau kita marah, nggak usah pala panggil televisi. Kalau kita misalnya mau menuduh orang, ya katakan penipu, nggak usah panggil televisi. Kalau memang dia punya nawa itu sebagai pemimpin, yang betul-betul sebagai pamong. Gubernur kan sebagai pamong. Agar setiap pernyataan-pernyataannya itu lebih banyak misalnya mengajak bagaimana kita baku dapa, bukan baku pukul. Tapi kalau baku pukul, ya, yang kita gunakan, beliau tampil terus di media, saya pikir ini kan akhirnya menimbulkan reaksi juga. 106 anggota DPRD itu ada yang baru dilantik kira-kira bulan Agustus loh. Jangankan misalnya membahas soal anggaran dia belum paham, bicara di komisi aja dia belum pernah. Tapi di neneknya di bawah-bawah dia kan pusing juga gitu loh. Nah, dengan hak angket ini maksud kita adalah supaya jelas dulu masalahnya. Siapa emas, siapa loyang. Kalau DPRD salah, tangkap DPRD. Itu kata ketua DPRD kami. Kalau eksekutif juga ditangkap. Kita lihat bagaimana prosesnya hukum berjalan, hak angket semoga tidak berlarut-larut, karena ini juga kuncinya di DPRD juga ini supaya APBD segera disepakati dan juga jalan untuk kepentingan masyarakat Jakarta. Kita nantikan. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir di sini bersama kami di Bincang Pagi. Pemirsa, kami masih belum usai, masih akan berlanjut dengan segmen Bedah Editorial Media Indonesia bersama dengan rekan saya Hariman Khalid. Silakan Iman. Baik, terima kasih Kartika Oktaviana atas perbincangannya tadi di dialog pertama Bincang Pagi. Sekarang kita akan lanjut di dialog kedua dalam Bedah Editorial Media Indonesia yang kali ini mengambil tajuk kepastian kasus Budi Gunawan. Kami akan lakukan pembahasannya setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bedah Editorial Media Indonesia. Terbaru dari New Era Profile, New Era 3-in-1, New Era lebih nyaman, New Era lebih sehat, New Era lebih keren. Pilih sandal yang ada bola-bolanya, bisa pijat sendiri loh. New Era Profile, terbukti yang terbaik. Siapa yang tahan sedap kari kental ini? Begitu segar kualitas bahannya. Rich of spices. Feel it deep into your taste. Mie sedap kari kental. Perfect.
hidup warna, memberi makna, menghangatkan jiwa, dan meniadakan jarak kita. Jarak yang juga tiada antara Vinilon dan Anda. Vinilon, hadirnya tak terasa, manfaatnya tak terkira. Vinilon, delivering life to your life. Favoritku, Super Supreme, bola Pronto Fusilli, dalam paket favorit. Berbagi bersama di Pizza Hut. Elmen Gain Mass efektif meningkatkan massa otot, disertai olahraga rutin. Trust me, it works. Selama lebih dari 35 tahun, Ultraflu telah menjadi merek yang dikenal untuk melawan demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin. Siapkan selalu Ultraflu, kapan saja dan di mana saja. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Manusia menyukai warna. Warna adalah rasa. Warna adalah seni kehidupan. Warna adalah senyuman. Bahkan kepercayaan. Kadang, warna menjelma menjadi kesegaran. Untuk Anda, kami suguhkan beragam warna kehidupan di akhir pekan, di Power Talk dan Lifestyle. Baru, Pelita Hati, setiap hari jam 4 pagi. Selamat pagi pemirsa, kembali berjumpa dalam bedah editorial Media Indonesia edisi hari ini Selasa